Saya ini andai kata boleh protes, saya protes sama Mama Udin ini. Mama Udin ini sama Bapak Udin terlalu baik, terlalu besar jiwanya sehingga menampung anak-anak yang melanggar itu yang terlambat ke pondok. Terkadang anak-anak santri itu lihat seseorang yang ada duduk di situ. Ya. Biasa itu kan di balai apa ya, rumah tua itu, ya kan. Itu bisa dilihat dari atas asrama. Baik dari jendela kamar asrama, Ya, maupun betul. yang di teras Ya. asrama itu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru ghali, anta misbahus suduri. Dan saya himbau kepada teman-teman sekalian, punya ponakan, punya anak bahkan. Ya, Kalau yang punya anak, punya ponakan, silakan. ya. Bawalah ke pondok pesantren modern Al-Ikhlas yang ada di Lampoko, Campalagian, Polmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di Giant Channel, bukan Mata Batin. Hari ini kita di mana nih? Villa pribadi milik Bupati Polewali Mandar. Ya. Tepatnya di Dusun Lemo Baru. Ini masih kawasan Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Ya, ya, ya. Oh gitu. Kecamatan Binuang. Kecamatan Binuang. Ya. Kita bisa lihat di belakang itu nampak sekali pemukiman warga sampai kita lihat di ujung sana, mungkin daerah PK Bata sana ya, benar. tempat tinggal kita sebelah sana itu. Itu ada pulau-pulau di luar sana Nah, kan? itu daerah Desa Tonyamang, ada Pulau Batoa, Pulau Dea-Dea. Itu ada semua ya, di depan semua ya? Ya, tetapi yang sini Pulau Karamasang ini sudah masuk wilayah Kelurahan Amasanga. Oh gitu. Ya. Jadi ini destinasi wisata yang luar biasa ini sebenarnya. Iya, benar. Jadi kawan-kawan sekalian, para pecinta channel Giant Channel ya, Ya. saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di Polewali Mandar itu punya destinasi wisata yang cukup luar biasa sebenarnya. Jadi yang pengen jalan-jalan ke Polewali Mandar silahkan hubungi Bung Eko Agung Suprianto, ya kan? Ya. Di sini ada 16 kecamatan, 144 144 desa dan kelurahan. desa. Jadi kelurahan itu 23. Kelurahan 23. Selebihnya Saya ini adalah bukan pegawai capil, saya hafal. mungkin karena Vera jadi caleg ya. Luar biasa. Enggak kan, logikanya gini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita yang merasa mendiami satu wilayah itu, Ya kita harus tahu kewajiban kita harus tahu. Iya. Dalam arti kewajiban itu, mau tidak mau kita harus memahami bahwa oh daerah kita ini, daerah kita ini seperti ini. Jangan sampai ketika kita keluar, kita percaya diri dikatakan orang mana? Orang Polman. Berapa kecamatan di Polman? Enggak ku tahu. Wah, itu apa? Sama halnya, kamu orang apa sih sebenarnya? Orang Mandar. Bisa bahasa Mandar nggak? Nggak bisa. Berarti kamu bukan orang Mandar nih. Oke. Yang lebih miris lagi, Eh, selalu mengatakan saya orang Mandar, saya orang Mandar. Kemudian ditanya, ada Lipak Sakbe? Saya tidak punya. wah, itu Padahal miris itu. salah satu identitas kebudayaan tak benda kan? Iya. Nah, iya. Artinya menjadi seorang apa ya? Suku Mandar gitu kan. Ya paling tidak dia harus mempunyai identitas. Paling tidak mempunyai Lipak Sakbe. Ya. Iya kan? Harus mempunyai sarung sutra yang ciri khas Ya, dari Polewali Mandar. sama kalau wilayah Jawa itu kan rata-rata orang punya kebaya kan? Nah, ya betul. Punya kebaya, punya belangkon. belangkon. Ya, itu kan. Keris yang taruh di belakang situ, belakang kan. Oke, sahabat Giant Channel, kesempatan kedua kali ini bersama Bung Eko. Seperti di episode pertama kemarin, Ya. kita kan berbincang-bincang tentang kenakalan santri ya. Kenakalan ala santri di pondok pesantren gitu loh. Jadi masih banyak sih sebenarnya kenakalan santri yang ada di pondok. Artinya itu sebagai proses sih sebenarnya. Seperti apa yang saya bilang kemarin, itu adalah sebuah proses
untuk mencapai sebuah kesuksesan, Ya. untuk mencapai sebuah ketenaran buat mereka. Nah, kembali ya tadi saya catat-catat ini biar kita nggak lupa ini apa yang mesti kita harus bincangkan hari ini. Makanya saya catat-catat tadi. Oke, sebelumnya barangkali teman-teman sekalian mungkin terutama saya kangen dengan suaranya beliau ini untuk membawakan sedikit Suara sholawat khas ya. suara khasnya beliau ini. Suara khas. Oke, saya persilakan kepada beliau untuk melantunkan salah satu sholawat yang mungkin populer hari ini ya. Ya. Ya, oke, silakan. Ya sedikit saya urai bahwa solawat-solawat yang populer hari ini, artinya hari ini itu mulai berkembangnya teknologi Android, ada channel YouTube dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau kita mau lihat ada beberapa solawat itu yang sekitar tahun 90-an itu kami sudah diajar sama guru kami. Cuman karena kemampuan orang mengaransemen ulang, seniman-seniman Islam yang hebat itu melakukan perbaikan musik dan lain sebagainya, mengakibatkan itu semua tampilan jadi indah. Dan perlu saya tegaskan saudaraku bahwa saya selalu percaya diri kesenian Islam itu terbaik. Ya, ya, Karena kalau ada orang mengatakan bisa enggak kita ini yang orang Islam berteater berdam, bisa. Justru saya katakan seni di dalam Islam itu adalah seni yang terbaik karena dia mampu menjaga batasan-batasan. Ya. Itulah. Betul. Sehingga kita berharap sedikit saya memberikan gambaran bahwasanya solawat-solawat yang sudah viral hari ini merupakan kerja keras para seniman-seniman Islam yang ingin mensyiarkan dakwah melalui solawat. Oleh karena itu, karena permintaan beliau ini, saya akan coba untuk menyanyikan sebuah solawat yang sudah populer dan sebenarnya kami sudah dapat itu di tahun 90-an di kota kelahiran saya, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yaitu solawat Sejaratul Nukut atau yang biasa kita sebut solawat Jibril. Dan ini memang solawat yang Jibril ucapkan sebagaimana keterangan di dalam sebuah hadis Rasulullah atau kitab itu. Itulah cara Jibril alaihissalam, malaikat Jibril bersolawat kepada Rasulullah. Baik. Mohon maaf ini ya. Ini dadakan ini ya. Silakan. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru ghali
أنت مصباح الصدور صلى الله على Muhammad. Salam kepadamu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khalfiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khalfiqaini, ya muayyad ya majad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mohon maaf ini, saya pakai 2 ref tadi. Enggak, 3 ref pun tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi teman-teman sahabat Giant Channel, kalau mau dengar salawatnya Bung Eko lagi, tonton terus video ini. Nanti di ujung video ini akan ada salawatnya dia lagi nih. Tapi janji ya, tapi janji harus non tonton musik terus. ini. Ini non musik. Wah, ini akapela ya. Akapela ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali berbincang-bincang mengenai kenakalan ala santri di penjara suci. Kenakalan ala santri di penjara suci. Makanya pertegas saja, santri itu harus nakal. Tunggu dulu nih. Saya dengar kemarin kan Bung Eko pernah cerita tuh kalau Gus Dur pun tuh sebenarnya nakal waktunya dia santri ya. Iya. Iya. Waktu tangkap ikan itu loh. Iya, artinya gini, kan banyak itu buku humor ala Gus Dur itu. Ya. Itu kejadian di pesantren sampai di Mesir itu ada. Ya, yang di Mesir itu sering dituturkan oleh guru bangsa kita, Ayahanda M. Haidun Najib atau biasa dikenal Cak Nun, dalam setiap kunjungan beliau untuk melakukan pengajian Ma'iyah, biasa juga dituturkan sama Gusmus, karena Gusmus itu adalah satu-satunya yang menjadi saksi daripada persoalan apa yang terjadi di Mesir. Apalagi Gusmus itu adalah termasuk sesepuh daripada ulama NU. Nama lengkap beliau itu Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Seorang ulama sekaligus sastrawan dan pujangga. Ya, benar. Saya kira kalau persoalan cerita dari keisengan, kekonyolan Gus Dur di Mesir itu kita sudah banyak tahu, hanya mungkin secara singkat saya akan utarakan bahwa anak daripada pendiri pondok pesantren modern Gontor itu ketika kuliah di Mesir itu dikerjain sama Gus Dur. Kan istilah kita itu kalau di dalam dunia sekolah itu senior, kalau ada junior masuk itu kan apalagi apa istilahnya itu pengenalan kampus ya. Jadi sebenarnya singkat cerita celana dalam dan sikat gigi yang dipakai Gus Dur untuk melap itu gelas sama mengaduk itu kopi itu
sebenarnya baru. Nah, hanya karena Kiai Sukri ini tidak tahu Kalau itu sehingga menganggap ini wah parah ini. Senior kita sowan kepada senior ini, senior parah ini mengajar kita. Tetapi kan hikmah apa yang bisa didapatkan dari peristiwa ini adalah satu. Gus Dur mengajarkan kepada Kiai Sukri kalau memandang sesuatu itu jangan bungkusnya. Ya betul, jangan lihat dari luarnya. Iya. Jangan lihat dari penampilan luarnya kan. Jangan selalu melihat penampilan di luarnya. Padahal kalau mau dipikir, kan saya tadi sudah sampaikan bahwa ini apa salahnya celana dalam ini? Bersih. Kecuali baru. kotor ya, kecuali kotor ya. Kecuali kalau sudah dipakai kan. Iya, kotor. Itu masalah itu. Iya, bermasalah. Termasuk sikat gigi apa salahnya? Cuman memang kalau berbicara apakah pantas atau tidak, itu kan lain lagi cerita. Tetapi di sini Gus Dur mengajarkan Kiai Sukri bahwa setiap kali kita memandang sesuatu itu jangan dari bungkusnya, jangan dari luarnya. Lihat dari luarnya. Sama di rumah itu ada gelas hadiah dari temannya Uminya Adel. Itu gelasnya itu gambarnya angker itu. Iya. Angker bir. Jadi suatu ketika ada anak santri. Tapi tidak usah saya sebutkan pesantren dari mana ya. Ini kan hanya sebatas saya mengetes dia ini. Kemudian dia latihan sholawat. Sementara istirahat kita minum-minum kan. Saya pakai gelas itu. Ambil itu gelas. Dia tidak mau sentuh itu gelas. Padahal kan isinya air putih. Saya biarkan dulu dia bereaksi. Saya cari gelas saja yang lain. Sambil istirahat, kita bincang-bincang, saya sampaikan. Karena dia masih anak-anak, saya bilang, "Nak, kenapa ndak mau ini?" Wah, gambarnya, waduh. Ini kita belajar di pesantren, sudut pandang kita ini di dalam memahami sesuatu harus luas. Betul. Mindset berpikir kita, pola pikir kita harus kita rubah. Sama kan yang terjadi seperti ini. Waktu baru-baru viral itu ada seorang pemuda yang dari kelompok Islam apa itu, dia tendang itu sesajen itu. Oh ya? Ya itu sempat viral itu. Saya katakan waktu saya ditanya sama teman-teman apa pendapat kita. Saya ini bukan ulama. Ya. Tetapi saya bisa memberikan pendapat seperti ini. Yang harus dirubah itu otak kita. Pola pikir kita itu yang harus dirubah. Kok tiba-tiba kita langsung memvonis bahwa ini adalah sesaji, ini adalah penyembahan kepada berhala. Seharusnya kan pola pikir kita yang kita rubah ya. Terus ada apa dengan makanan? Misalkan kalau ada orang meletakkan di situ, itu kan persoalan hatinya nanti, pribadinya yang bersangkutan itu langsung sama Allah. Tugas kita tidak perlu menendang-nendang, itu sudah merusak kita sebenarnya. Iya. Tanpa menendang pun sebenarnya itu sudah merusak. Iya. Jadi cara kita adalah bagaimana bersikap. Bijak itu kan bisa tegas. Ya, tetapi bisa. Bukan berarti ketegasan kita itu kita mau membabi buta sampai kita menendang segala hal, itu tidak perlu. Betul. Kebaikan perlu dipahami semua pemirsa ya. Kita ini sama-sama belajar ya. Kebaikan itu bisa jadi baik untuk agama, tapi bukan baik untuk masyarakat sekitar atau masyarakat adat. Makanya meletakkan kebaikan itu porsinya harus pas. Supaya antara adat dengan agama itu tetap sejajar. Ya, ingat ya. Tetap beriringan. Agama itu mengayomi adat, sehingga adat itu bisa berjalan dengan norma-norma yang positif, dengan norma-norma yang baik, betul. Sehingga terjadilah sebuah keberkahan di suatu kampung itu. Bukan adat yang berada di atas agama. Tetapi kan di dalam momen-momen tertentu itu, seolah-olah kita mau mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi yang terjadi adalah
kita melabrak tatanan adat sehingga dalih kita agama kita tidak mampu menempatkan posisi mana yang pas. Ini yang sering terjadi, dan kembali saya tegaskan kita harus merubah pola pikir kita. Jadi yang kita rubah itu sebenarnya mindset, Ya, pola pikir, paradigma berpikir. Ya. Sama ketika saya juga pernah mendapati kasus seperti itu. Suatu ketika ada teman saya, entah dia baru belajar ya tentang agama atau gimana lah, saya kurang ngerti juga lah. Jadi dia memberikan saya sebuah kasus, ya kan? Kasusnya itu, pernah lihat gak ada orang di pematang sawah itu bakar dupa, setelah itu berdoa lalu makan, kan gitu. Ya. Menurut dia bahwa itu adalah kesalahan dalam ritual gitu kan, Ya. kesalahan dalam ritual. Bahkan sejauh itu dia bisa memvonis bahwa itu adalah sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang haram tuh dilakukan, syirik gitu kan. Jadi kalau saya sih berpikir begini, itu termasuk pola pikir lah maksud saya. Ya. Saya cuman bilang ke dia, kamu pernah ndak dengar doanya dia ketika dia berdoa? Ya. Coba kamu dengar doanya dia ketika berdoa. Ketika dia berdoa, dia pun berdoa kepada Allah. Ya. Dia tidak meminta kepada siapa-siapa. Iya. Dia tidak meminta kepada penunggu yang ada di sawah. Itu Iya, tidak. betul. Dia meminta kepada Allah untuk memberikan rezeki, untuk bersyukur kepada Allah. Iya. Karena kenapa? Dia telah diberikan rezeki. Iya. Jadi padinya yang sudah tumbuh menguning itu, lalu kemudian persiapan untuk panen, lalu kemudian dia melakukan seperti itu. Iya. Jadi dia apa ya? Dia bersyukur. Wujud rasa syukur itu ya. Wujud rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia melakukan seperti itu, dan doanya pun kepada Allah, tidak kepada siapa-siapa. Lalu kemudian persoalan makanan, makanan yang dipanggil itu tetangga-tetangga semua tuh. Tetangga-tetangga apa? Petani-petani yang ada di situ dipanggil datang dan makan di situ. Dan saya yakin niatnya sedekah itu. Ya. Pasti. Niatnya bersedekah, karena kenapa yang lakukan kan dia. Ya. Bersedekah kepada para tetangga-tetangga yang ada di situ. Kalau saya sih, makanya saya bilang betul. Itu persoalan mindset berpikir sebenarnya. Sampai saya teringat sebuah nasihat. Saya lupa tadi ini. Waktu kita ke rumah tadi kan sempat kita bincang-bincang terkait foto para ulama itu. Yang harus diperluas itu kan pemahaman agama kita. Bukan agama itu sendiri. Karena agama itu sendiri adalah sumbernya wahyu. Betul. Nah, Rasulullah pun bersabda sumbernya juga karena ada wahyu. Iya. Maka agama itu tidak bisa diperluas dan tidak bisa dipersempit. Tetapi cara memahami kita terhadap agama lah yang harus diperluas. Sehingga kita mampu menempatkan diri dimanapun kita berada, merasa diri, mampu menempatkan diri, kemudian mawas diri. Yang terjadi adalah Islam nanti konsep rahmatan lil alamin itu akan terjadi. Ya. Betul. Kalau selama ini saya lihat karena pola pikir sudah keliru sehingga seolah-olah dengan dalih agama dia lakukan pembenaran, ya, bukan mencari kebenaran dari pembenaran. Melakukan pembenaran. Ya, padahal agama itu sudah ada pakemnya gitu. Iya, sudah pakem. Pokoknya sudah tidak bisa lagi diotak-atik. Tinggal cara kita memahami agama itu harus diperluas. Nah, itu yang perlu itu. Diperluas itu. Itu benar sekali tuh. Saya sepakat dengan itu. Contoh, ya kan, bahwa agama itu adalah sebuah aturan yang telah diturunkan. Sudah baku ya. Sudah baku kan. Aturan yang baku yang telah diberlakukan kepada umat. Ya kan? Umat apapun itu sesuai dengan tuntunan agama mereka masing-masing. Jadi tergantung kepada umatnya itu, bagaimana dia memahami agama itu, seluas mana dia memahami agama itu. Kalau memahami agamanya cuma sedangkal, dangkal pemahaman agamanya, ya pasti dia pun akan melakukan sesuatu yang ya mungkin bisa saja takarannya segitu. Jadi benar sekali itu, saya sepakat untuk itu. Oke, kembali ke back to laptop. Kembali ke persoalan santri nakal ini. Santri nakal. Jadi, wajib nakal ya. Wajib begini nakal. Nih, artinya kalau saya sih berpikir begini. Memang harus jadi nakal nih santri nih. Nakal dalam berekspresi gitu kan. Nakal dalam belajar, nakal dalam menggali
informasi-informasi tentang keagamaan, ya kan? Ya. Jadi tidak pada sumber yang satu, tidak dengan guru yang satu. Ya. Jadi saya pikir memang bahwa guru itu bukan cuma sekedar apa ya? Guru itu bukan cuma sekedar pelajaran. Guru itu bukan cuma sekedar buku yang kita baca. Tapi guru itu lebih kepada pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan selama itu. Artinya selama ini kan, setelah keluar dari pondok, oke, kita kemarin ketika di pondok mungkin pengetahuan keagamaan kita, mungkin pemahaman keagamaan kita, ya pada taraf itu, pada taraf di usia kita. Tapi lambat laun ketika kita sudah beranjak dewasa, ya pasti pemahaman agama kita akan meningkat. Pasti akan meningkat. Karena kenapa ya? Pola pikir kita dibentuk Ya. pada saat kita semakin dewasa untuk memahami hal-hal yang kompleks. Ya kan gitu. Contoh, akan beda pemahaman orang-orang yang belum berkeluarga dengan orang-orang yang sudah berkeluarga. Akan beda itu. Dan itu sudah sunatullah. Karena kenapa? Dia tidak pernah merasakan. Ya. Bagaimana konsep berkeluarga. Dia cuma mampu melihat dari luar ke dalam. Oke, kembali ke persoalan santri nakal. Dulu ini, Ya. di pondok itu kan kalau tidak botak belum nakal. Kalau belum gundul itu belum nakal itu. Gini. Ya. Ini ada dua versi ini. Ya. Dan ini perlu juga saya luruskan. Ya. Kenapa? Itu menimpa saya. Oh gitu ya. Kenapa saya harus luruskan? Siapa tahu nanti teman-teman adik-adik kelas kita atau letting kita ini yang nonton di Kian Channel ini, oh ini Pale dulu yang sering digulung. Jadi perlu dipahami kenapa saya menegaskan di sini pakai dua versi itu. Karena versi yang pertama itu karena nazar saya. Oh nazar ya? Ya. Karena kan dulu saya waktu di pesantren itu, saya anggap keberadaan saya di pesantren itu menjadi anugerah. Kalau istilahnya kita keberkahan buat pesantren. Kenapa? Ternyata saya waktu di kota Semarang ikut sekolah sepak bola Putra Semarang di Jawa Tengah itu ya, di kota Semarang itu, imbasnya sangat baik saya bawa ke pesantren. Karena di pesantren itu ternyata banyak teman-teman yang memiliki talenta pemain bola bagus, tapi tidak ada penjaga gawang. Dan posisi saya itu penjaga gawang. Betul. Makanya ketika kita sudah di posisi masuk semifinal, saya sudah nadarkan bahwa Ustadz, kan biasa yang dampingi kami itu Ustadz Sadikin, Ustadz Taka ya. Beliau itu memang penggemar bola betul. Jadi kita dikawal beliau, didampingi beliau itu. Saya katakan, Ustadz saya mau gundul karena saya yakin kita masuk final ini. Ya. Dan memang kenyataan kita masuk final. Tapi sebelum kita bicara gundul, ada yang unik. Di Pondok Pesantren Hasan Yamani itu kan pernah menyelenggarakan Zamani Cup pertama. Kita gagal masuk di final. Itu saya baru percaya bahwa di Mandar ini ada mistik dalam dunia sepak bola. Jadi dalam dunia sepak bola pun itu ada mistik. Iya kan begini ya. Kami ini waktu di kota Semarang itu ikut sekolah sepak bola. Bukan klub ya. Kalau klub itu tidak ada batasnya. Kalau kita SSB sekolah sepak bola ada batas usianya. Ada junior, media, dan senior. Saya sudah prediksi bahwa ini tendangannya akan mengarah di posisi kanan. Makanya saya sudah persiapkan diri. Istilahnya kalau kita penjaga gawang itu kaki kita harus siap jumping ya. Jumping itu istilahnya terbang lah gitu. Ternyata itu bolanya enggak, dia berbelok gitu. Dan itulah saya merasakan betul bahwa teman-teman yang jadi lawan kita ini main ini. Tapi itu dalam dunia sepak bola ya hal yang aneh dan unik ini ya. Mungkin teman-teman yang nggak nonton channel ini ya mungkin pernah merasa berhadapan sama kami dalam arti di dunia sepak bola ya. Itulah kenangan tersendiri kita teman-teman ya. Jadi ada kenangan-kenangan tersendiri ya pada saat main itu. Jadi saya gundul itu. Saya gundul itu pun masih ada isu. Apalagi kan kita di sana itu kan termasuk orang yang
dekat dengan Pembina para lah. pembina ya. Karena kan ada memang santri-santri tertentu, tidak semuanya ya, itu dekat dengan pembina karena seperti kita ini kan sama Kak Ihsan itu dekat sama pembina karena kecerdasan kita, kepandaian kita, menguasai berbagai materi pelajaran, bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Kalau kami ini kan dekat dengan pondok ini, dengan pimpinan pimpinan pondok termasuk guru-guru itu kan karena kita aktif sholawatan Ya, sama benar, adik-adik, benar. termasuk ya sepak bola itu. Tapi ada juga santri Hmm. yang tidak masuk kategori itu, dia itu dekat sama pembina karena kekonyolannya. Bisa jadi karena kenakalannya ya. Iya, Kemudian iya. yang kedua adalah versi di mana orang dibotak, digondol itu karena memang pelanggaran. Iya. Salah satunya saya punya adik kelas itu Ridwan namanya. Saya masih ingat sekali itu berapa kali dia digondol. Karena kenapa? Karena yang bersangkutan ini kalau di istilah kita dikasih hati minta jantung. Kalau dikasih libur 2 hari, dia 5 hari baru pulang ke pondok ini. Jadi pasti digondol ini. Ya. Jadi ketika dia pulang, Ya. singgahnya di tempatnya Mama Udin di depan. Mama Udin. Oh iya. Jadi Mama Udin. pemirsa bahwa Mama Udin itu adalah kantin ya. Ya. Dia adalah kantin di luar pada kompleks, tapi dia kompleks bertetangga lah pesantren. istilahnya, di Tapi kompleks pondok ya. Dia kompleks di luar dari kompleks pondok, tapi dia tetanggaan dengan pondok. Jadi anak-anak itu kan ketika dia harus masuk ke pondok itu di hari Jumat ya. Ya, Jumat sore. Jumat sore jam 5. Jam 5 ya. Jadi Jumat sore jam 5 itu para santri itu sudah harus masuk ke dalam gerbang pesantren, ya kan? Nah, melewati jam 5 itu sudah dapat hukuman Ya. mereka. Sudah pelanggaran. Sudah pelanggaran, itu bisa saja kena gunting lagi rambutnya atau gimana pelanggarannya kan. Nah, banyak anak-anak yang ketika masuk ke pondok, ya kan? Itu pas di jam 5 dia sudah tidak berani masuk ke dalam. Tempat persinggahannya itu adalah rumahnya Mama Udin, ya kan? Iya. Apa ya? Disitulah tempat orang-orang singgah. Jadi anak-anak santri yang ada pada saat terlambat datang ya di kompleks Mama Udin lah dia singgahnya. Jadi begini. Kalau kita teringat Mama Udin dan Bapak Udin, mudah-mudahan nonton Gian Channel ini. Mohon maaf ini Mama Udin ini. Saya ini baru sadar hari ini. Dan mungkin artinya selepas kita keluar dari pondok saya baru menyadari bahwa saya ini andai kata boleh protes, saya protes sama Mama Udin ini. Mama Udin ini sama Bapak Udin terlalu baik, terlalu besar jiwanya sehingga menampung anak-anak yang melanggar itu yang terlambat ke pondok. Jadi anak-anak itu setelah di rumah Mama Udin itu Iya, kan ditampung. Itu baru masuk ke pondok itu sekitar jam 11, Ya, jam 12 tengah malam lah dia masuk ke dalam pondok, menyelinap masuk ke dalam pondok. Berharap ya pembina juga tidak melihat dia masuk. Ya. Tapi kan tetap juga dia ketahuan. Melihat dari absen sholat, ya kan kelihatan tuh. Sholat isya-nya tidak ada nih, sholat maghribnya tidak ada. Adanya di sholat subuh, berarti dia masuknya kapan? Iya. Kan gitu. Termasuk absen asrama kan? Iya betul, absen asrama juga dia kelihatan di situ. Iya. Jadi sebenarnya di pondok itu menjadi seorang santri itu sebenarnya memang susah sih. Susah, kemana-mana susah. Karena ada absen yang mengintai, ya kan? Ada absen sholat yang mengintai, kemudian ada absen asrama juga iya. mengintai. Jadi banyak hal yang bisa aturan-aturan untuk santri itu sebenarnya Satu banyak. lagi, absen pengajian juga. Oh ya, absen pengajian juga ada. Jadi untuk bergerak itu susah. Jadi seorang santri memang harus nakal. Karena pengajian itu kan berarti berbicara tentang kegiatan pondokan. Absen pendidikan formal. Itu ada 4 tuh absen. Untung makan tidak di absen. Makan juga di absen. Makan di absen. Ya kan? Oh iya. Iya. Absen, makan di absen karena memang terkadang ini kan harus dilapor kepada ibu dapur supaya porsi konsumsi yang disiapkan untuk santri itu tidak lebih atau tidak kurang. Nah, itu memang betul-betul. Kalau tidak salah itu makan juga di absen hari itu saya lihat. Jadi hidup kita ini di penuh pesantren ini perlu pemirsa pahami tiada hari tanpa di absen. Tiada hari tanpa di absen, tiada hari tanpa dihukum, ya kan? Tiada hari tanpa dihukum. Pokoknya banyak deh
menjadi santri itu memang harus nakal ya. Harus. Makanya tadi saya di awal katakan wajib nakal. Wajib nakal Ya ya. santri nakal ya. Santri. Artinya nakal dalam bentuk tanda Iya, kutip, iya. bukan nakal yang artian negatif begitu loh. Tapi Hal-hal yang ngomong-ngomong ini, konyol lah. ngomong-ngomong, kamu pernah dengar nggak di pondok kita itu kan ada rumah tua itu di belakang pondok itu. Ya. Itu masih ingat ya? Di Ya, belakang kalau asrama. di asrama kita ini kan memang dekat di situ, sebelah situ ya. Kan ada kan rumah tua di belakang itu satu. Terkadang anak-anak santri itu lihat seseorang yang ada duduk di situ. Ya. Biasa itu kan di balai apa ya, rumah tua itu ya kan. Itu bisa dilihat dari atas asrama. Baik dari jendela kamar asrama Ya, maupun betul. yang di teras Ya. asrama itu. Yang di lantai 2 itu sering. Makanya kita berbicara tentang hal mistik itu, kami pernah alami sebenarnya. Gimana ceritanya? Ada teman kami namanya Abdul Majid dari, kalau sekarang ini kan sudah menjadi kecamatan Tamerodo itu. Itu Abdul Majid kan suatu ketika sama kami ambil air panas ya. Biasa kan kalau di kamar itu kalau masih belajar tapi ngantuk kita cari dulu air panas Ya, ya, bikin ya. kopi untuk Bikin bikin kopi teh gitu. atau siram Indomie. Kami dikejutkan oleh bayangan anjing yang berambut cepat. Akhirnya karena kami terkejut, itu air kan sempat tumpah. Oh gitu. Karena saya tidak punya termos. Jadi Sedangkan, pakai gelas ya? Teman saya yang satu itu juga ada termosnya, tapi kan porsinya kecil itu. Kaget kita. Tapi mudah-mudahan saudara saya ini, Muslim Abdul Majid ini, dia lupa. Karena dia takut. Dia takut. Yang kedua, kami pernah lihat secara kasat mata itu. Orang tinggi besar. Kalau istilah di Jawa itu, makhluk tinggi besar. Kalau istilah di Jawa itu mungkin disebut genderuwo. Karena memang harus dipahami, sebaik apapun lingkungan itu, yang notabene adalah pondok pesantren itu, potensi gangguan makhluk halus ada. Tetap masih ada ya? Ya masih ada. Jangan dikira semakin tinggi keimanan kita, itu gangguan tidak ada semakin. Malah lebih bahkan parah. semakin lebih parah. Iya, gitu lebih kan? parah. Lebih parah. Dan yang sering terjadi itu adalah adik-adik santri putri itu biasa kesurupan. Hanya ini versi kesurupan juga ada 2 versi ya. Jangan sampai kesurupannya pura-pura. Ya pura-pura karena dia sudah datang Lagi di pondok, dia mau pulang. pindah atau mau sekolah di luar pesantren, macam-macam. Tapi Ya. yang jelas hampir tiap pekan ada saja kejadian. Dan memang berkaitan tadi yang saudara cerita itu kan, di lantai asrama 2 itu kan biasa santri itu tanpa sengaja iseng-iseng mungkin mau udara segar, dia buka jendela atau lihat langsung dari jendela itu. Memang terkadang itu orang tua, kami sampai merinding gitu ya. Itu orang tua duduk gitu. Jadi kaget itu santri. Giliran dia panggil temannya sudah hilang. Dan itu sering kejadian. Dan bukan cuman orang tua, pokoknya penampakannya hampir itu lain orang lain Penampakan. penampakan. Sehingga saya anggap itu bukan sebuah desas-desus, bukan sebuah isu, memang kenyataan dan kami sudah alami. Betul. Saya juga dulu waktu masih pertama masuk di sana, pondok pada saat itu kan masih sunyi gitu kan, tidak seperti sekarang ya kan. Iya. Sekarang sudah luar biasa, Rame. pembangunannya sudah rame, anak-anak santri sudah banyak. Dulu kita kan di tahun 95 ya. Masuknya itu saya di tahun 95, keluarnya tahun 2001. Masuk di 95 itu namanya kita masih baru tamat SD, masuk ke situ. Ya umur paling 12-13 tahun lah hari itu kan. Itu memang terjadi. Teman saya dulu pernah kalau tidak salah. Itu tengah malam itu.
Jadi dia mau ngambil air juga sih. Ya. Ngambil air juga. Jadi dari turun dari asrama ke bawah, itu tabrak orang. Nabrak orang. Nabrak. Dia nabrak orang, tapi ketika dia tabrak, Makhluk dia peluk. Makhluk ya, bukan orang ya maksudnya. Dia tabrak makhluk itu, lalu dia peluk. Bingung deh, loh ini apa ini? Dia ke atas, kok tinggi? Ya. Tinggi betul makhluknya itu. Udah langsung lari pulang. Balik ke asrama lagi dia. Itu dulu. Nah, itu sangat banyak. Teman-teman tuh banyak yang melihat hal-hal yang gaib pada saat itu di sana. Banyak. Jadi desas-desus itu sebenarnya bukan cuma desas-desus ya. Dan memang itu adalah sebuah fakta. Ya. Dan termasuk kita juga mengalami hal itu. Karena biar bagaimana, konon menurut salah satu tokoh masyarakat di Salampoko, kan kita berada di wilayah di Salampoko itu, yang sempat kami pernah bermain atau berkunjung ke rumah beliau itu. Memang di tempat kita itu kan sebenarnya dulu menurut beliau itu, mungkin yang jelasnya saya meyakini beliau sudah wafat, sudah lama sudah lama kan kejadian ini, apalagi beliau juga sudah tua itu hari. Di lokasi kita di pesantren itu kan memang tempat kuburan atau semacam tempat pembantaian. Saya dengar seperti itu informasinya. Jadi mau tidak mau hal-hal seperti itu pasti ada. Karena makhluk astral ini kan ketika dia sudah menghuni di satu wilayah, terus wilayah itu ditempati manusia, dia merasa terganggu kan begitu? Ya pastilah. Cuman mungkin perlu disampaikan kepada kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat Giant Channel ini, untuk hari ini pondok pesantren itu sudah luar biasa bagus ya. Tidak seperti dulu lagi, jangan sampai sudah perubahannya sudah 360 derajat lah perubahannya, sangat luar biasa sekarang perubahannya. Artinya jangan salah menangkap atau salah paham. Kita hanya cerita masa lalu, awal proses pondok itu berdiri itu. Tahun 95 itu sudah berapa tahun yang lalu itu? 20 tahun lebih 20 tahun lebih yang lalu. Hari ini sudah tidak seperti itu lagi, bahkan hari ini ya pesantren kita sudah megah. Megah sekali pesantren kita hari ini. Dan saya himbau kepada teman-teman sekalian, punya ponakan, punya anak bahkan. Kalau yang punya anak, punya ponakan, silakan. Bawalah ke pondok pesantren modern Al-Ikhlas yang ada di Lampoko, Campalagian, Polmas. Apalagi sekarang ini pesantren tempat kami menimba ilmu dulu itu dipimpin oleh rekan teman seperjuangan beliau satu letting dengan saya. Beliau alumni Mesir dan satu-satunya alumni yang menjadi kebanggaan pesantren karena dia waktu itu merupakan peserta yang bisa lolos dan mengalahkan pesantren-pesantren besar di Jawa. Jadi memandang seseorang itu, kalau kita berbicara hari ini tentang keilmuan itu, gelar itu sebenarnya bagi saya formalitas. Betul. Saya bukan berarti menafikan gelar atau melarang orang kuliah, enggak. Saya sendiri kan juga kuliah. Ini saya masuk kuliah juga. Saya masuk kuliah ambil S1 ilmu komunikasi. Intinya ilmu itu tidak dipandang dari aspek gelar akademik. Contoh yang sekarang lagi viral itu kan Kiai Haji Baudin Nur Salim. Itu kan beliau manusia yang dijuluki manusia Quran. Itu ternyata beliau itu memimpin sebuah tim di Yogyakarta kayaknya itu, yang terdiri dari profesor-profesor. Lah beliau itu bukan S1 bukan, S2 juga bukan ini. Supaya saudara-saudara saya, pemirsa, teman-teman seperjuangan atau bahkan masyarakat luas, saya berdiri di depan kita, di depan kamera ini, duduk berdua sama beliau itu. Ingat, memandang seseorang itu jangan semata-mata karena dia memiliki gelar. Bahkan yang lebih miris, ada universitas-universitas tertentu itu gelar dijual belikan. Oh iya, banyak itu. Itu sangat banyak. Artinya fenomena seperti itu hingga hari ini itu luar biasa banyak. Karena kalau saya melihat, ya, ada pola pikir orang tua yang salah sebenarnya dalam menyekolahkan anaknya.
Ada pola pikir yang salah untuk orang tua. Orang tua itu terkadang seperti ini bentuknya. Silakan kamu kuliah, nak. Kau sekolah, kena, lalu kamu kuliah, kemudian dapat kerja. Ya. Kan seperti itu. Jadi pola pikir yang ditanamkan itu adalah setelah kuliah harus kerja. Kan gitu. Setelah kuliah harus kerja. Nah sekarang berapa banyak pengangguran-pengangguran yang S1 bahkan S2 hari ini? Berapa banyak? Kan banyak sekali. Ya. Artinya kalau melihat proses pendidikan itu, kalau saya sih melihatnya begini, sekolah SD, SMP, SMA, lalu kuliah itu adalah sebuah jalur formal yang mau tidak mau harus dilalui, kan gitu. Sebagai salah satu syarat ya, benar. Untuk mendapatkan pengakuan. Betul, mendapatkan pengakuan administratif dari negara, dari sekolah, dari dunia pendidikan kan seperti itu. Pada ilmu, berbicara tentang ilmu, pendidikan kan berkaitan dengan ilmu. Ilmu itu pengakuannya cuma satu. Bagi saya. Bersanad jelas. Ya. Nah, yang setelah bersanad jelas itu, bahwa yang bersangkutan memiliki ilmu itu ternyata benar adanya. Untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada siapapun yang menjadi murid atau menjadi santri. Jadi pondok pesantren ini kalau menurut saya memang adalah sebuah wadah pendidikan yang sangat luar biasa terhadap para calon-calon generasi untuk masa depan kita ke depan nanti. Baik itu secara yang diharapkan untuk menjadi pemuka agama, perusahaan-perusahaan yang besar mungkin, ataukah di birokrasi. Itu lebih bagus atau lebih baik ketika dia sudah benar-benar terdidik di dunia seperti yang kita telah lalui kemarin. Karena memang tujuan pondok pesantren itu harus sedikit kami klarifikasi atau luruskan ya. Siapapun masuk di pondok pesantren itu, dari 1000 orang itu tidak mesti 1000 orang itu harus jadi ulama. Oh iya, enggak. Bahkan informasi terakhir kami waktu ke pondok itu, penamatan tahun itu, ada adik kelas kita ternyata mereka tembus di Universitas Gorontalo atau Manado itu jurusan kedokteran. Ada juga 4 orang yang masuk di kepolisian. Makanya di sini yang perlu saya tekankan di pondok pesantren itu sebenarnya merubah pola pikir kita, merubah mentalitas kita, jiwa kita agar memiliki kekuatan spiritual yang baik, sehingga diharapkan ketika kita keluar dari pondok, dari sisi batiniah keimanan kita siap menghadapi segala arus yang menjadi tantangan daripada hidup kita sendiri. Nah, sehingga mereka bisa melewati bagaimana kerasnya kehidupan. Jadi kalau mereka tidak dibekali memang dengan kekuatan spiritual yang baik, ya saya tidak tahu bagaimana. Itu pun kekuatan spiritual masing-masing santri berbeda. Itu yang bisa kami berikan pemahaman kepada teman-teman pencinta dan pemirsa Gian Channel ya. Memang benar itu bahwa dari 1000 orang yang masuk ke pondok, harapan kita kan sebenarnya ke depan bukan berarti dia harus jadi ulama. Bukan berarti dia harus jadi ahli Quran ataukah misalnya ahli hadis gitu kan. Tapi banyak yang hari ini kira-kira dari alumni kita itu ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi anggota dewan bahkan, dokter, ada yang jadi dokter, bahkan ada yang barangkali di dunia birokrasi. Nah, hubungannya dengan ilmu yang dipelajari di pondok, paling tidak dia sudah mempunyai bekal keagamaan ketika masuk ke dunia barunya dia. Taruhlah misalnya di kepolisian ataukah di kesatuannya dia ataukah di dunia birokrasi misalnya kan, paling tidak itu bisa menjadi sebuah alat pertimbangan lah. Jadi keilmuan yang telah dituntut di sana itu menjadi sebuah alat pertimbangan. Paling tidak saya pernah dulu belajar agama itu seperti ini tidak bisa kita lakukan ini. Jadi itu bisa menjadi
mengkanter kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, saya rasa memang kompleks. Ya. Jadi kita berharap bahwa santri itu, apalagi menjadi seorang santri nakal, santri yang nakal dalam berekspresi, nakal dalam menggali informasi-informasi tentang keagamaan dan yang lain-lain. Batas-batas kewajaran. Ya, nakal dalam batas-batas kewajaran. Dan saya rasa memang itu adalah sebuah manifestasi dari kreativitasnya dia sebenarnya ketika dia menjadi seorang santri yang nakal. Ya, kalau saya sih melihat itu adalah manifestasi dari kreativitas. Ya, betul. Ya, manifestasi dari kreativitas. Contoh misalnya melanggar sebuah aturan, ya kan? Melanggar sebuah aturan. Jadi dia cuma ingin tahu ketika saya melanggar aturan ini akan terjadi apa kepada saya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya terhadap saya apa yang terjadi. Nah, ketika itu dia sudah tahu, oh ternyata seperti ini. Akhirnya dari tidak tahu menjadi tahu, tapi diawali dari sebuah kesalahan atau kenakalan. Oke. Di awal episode pertama kan saya sudah katakan, terkadang memang butuh kita melakukan kesalahan untuk menemukan kebenaran. Tetapi jangan ada unsur kesengajaan ya. Sekali lagi, jangan ada unsur kesengajaan. Kembali kita ke santri nakal. Ini bagus nih. Kembali kita ke santri nakal, persoalan kira-kira bagaimana fenomena mahram yang ada di pondok pesantren. Harim yang di pondok pesantren. Kira-kira fenomena harim itu di pondok pesantren itu kayak gimana? Ini berbicara begini, wah, semangat 45 kembali muncul ini. Karena begini ya. Sebelum kita cerita persoalan harim atau persoalan namanya perasaan ke santriwati, yang harus dipahami adalah manusia yang normal itu kan sah-sah saja, wajar-wajar saja dia memiliki perasaan suka, perasaan benci. Emosi itu kan terbagi menjadi banyak hal. Tetapi kalau kita berbicara seorang santriwan mencintai santriwati itu, kalau hari ini saya dimintai pendapat yang saya anggap ini adalah pendapat yang bisa saya pertanggungjawabkan, lebih baik kita punya pacar seandainya boleh nih, kita lebih baik punya pacar di Jakarta ketimbang di pondok. Kalau orang bertanya kenapa, alasannya biar dekatnya kayak apa, bahkan tiap hari kita bisa baku lirik-lirik, baku lihat-lihat, tapi kesempatan kita untuk ketemu tidak bakalan bisa terjadi, kecuali ya, mohon maaf, kecuali bagi yang nekat mau ketemu di luar atau apalah. Tapi ini kan hari itu belum ada perspektif positif ya, perspektif. Hari itu kan belum ada WA ya? Iya, belum ada. Belum ada HP ya? Kita Android ini ya maksudnya. Jangankan berbicara tentang Android ya, WA, aplikasi ini dan itu, HP jadul yang saya pegang ini saja itu belum ada, setahu saya. Iya, memang itu belum ada itu. Kita masih pakai telepon itu, pakai kabel itu ya. Telepon umum kan? Jadi kalau ada santri itu suka sama santriwati ya, santriwan suka sama santriwati, paling lewat surat. Nah, ini ada peristiwa yang lucu. Iya. Saya tidak cerita yang lain lah, saya lebih baik cerita diri saya sendiri. Saya itu kalau hari ini andai kata dibilang sebuah kasus ini kan ada dikatakan praduga tak bersalah. Ya. Saya itu pernah diinterogasi loh sama guru itu, alasannya ada santri wati yang bagus suka sama kita. Iya. Saya kan orangnya termasuk pede ya. Jadi saya katakan, mana buktinya ini Ustaz? Kan kalau kita mencari bukti kan, masa kita di pesantren itu kan dua. Bukti yang tidak bisa sama sekali kita tolak itu adalah hitam di atas putih, kertas ya. Ya, betul. Yang kedua adalah bukti saksi. Saksi itu bisa jadi orang kepercayaan kita atau orang kepercayaannya si wanita itu. Tetapi alhamdulillah saya kan tidak jadi digondol itu karena saya bertahan, tidak ada bukti. Jadi hampir bukti. Ya. Jadi praduga tak bersalah hari itu ya. Iya. Jadi hampir kena hukuman. Saya katakan sama Ustadz, betul
betul kita bilang ada surat, mana suratnya? Ya kan saya bertanya sama Ustaz. Iya. Tapi Ustadz itu berdalih, ada yang pegang ibu, istrinya maksud saya itu. Iya. Tapi saya bilang, yang mana? Kan tidak ada. Makanya saya sejak awal saya katakan, di gondol itu kalau di pesantren dua versi. Karena saya ini di gondol itu bukan karena pelanggaran saya suka sama santri, tidak. Tetapi justru saya di gondol ini karena kemauan saya, nazar saya. Karena kita ini menjadi salah satu pemain bola yang sangat vital posisinya, itu penjaga gawang. Bahkan beberapa lapangan-lapangan yang ada di Polman ini kita sudah pernah main itu di situ. Dan itu salah satu kebanggaan kita berbicara lagi persoalan olahraga khususnya sepak bola di pesantren itu. Teman-teman itu, adik-adik kelas kita itu luar biasa talenta main bolanya. Seperti si Apriyadi sebagai playmaker, Nasrullah itu sebagai stopper, luar biasa itu. Dan kami sangat enak kalau main sama Nasrullah itu sebagai stopper karena komunikasi kami terjalin bagus sehingga tidak pernah itu terjadi kesalahpahaman ketika bola lepas dari dia atau bagaimana, karena kita selalu artinya ada kerjasama yang baik lah gitu kan. Dan ada kita terus terang berapa kali prestasi sepak bola kita torehkan. Kalau saya ingat kalau tidak salah itu ada 9 kali kita juara. Luar biasa. Saya katakan juara di sini itu ada kalanya kita juara 2, juara 3, juara 2, bahkan juara 1 itu. Di kegiatan turnamen-turnamen itu ya. Luar biasa. Oke, saya rasa sampai di sini bincang-bincang kita dulu. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan kita akan sambung lagi dengan materi-materi yang baru mungkin. Ataukah misalnya ada updatean materi yang lain yang bisa kita bagi terhadap pemirsa Giant Channel, ya kan gitu. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincang-bincangkan ini itu adalah sebuah pengalaman ya. Itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa ketika kita mondok di pondok pesantren, dan kita bagi terhadap saudara-saudara sekalian yang mungkin punya adik, yang punya anak, yang punya ponakan yang mau masuk pondok. Seperti itulah sebenarnya siklus pembelajaran ataukah yang terjadi dalam sebuah pondok pesantren. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Bung Eko. Ya, siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita ini sangat luar biasa sekali di sini. Ini kalau saudara mau lihat ini di bawah. Pemandangannya luar biasa sekali nih. Di ketinggian. Jadi kita ada ketinggian berapa nih kira-kira? Kita enggak kurang tahu ini. 1000 dapat enggak? Ya? Ini 1000 dapat enggak ini ketinggian? 1000 meter dari permukaan laut. Ya, ini dapat enggak? Kalau taksiran saya ya kurang lebih seperti itu dapat. Kurang lebih 1000 ya? Ya, karena memang tinggi nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi ke sini. Oke, terima kasih pemirsa Giant Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri nakal.